Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andonova Raffi Yuliano, NIM 7211419160 dari Rombel Akuntansi A 2019, UNES. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek 3 pada sistem informasi manajemen, yaitu proyek web atau HTML menggunakan Notepad. Kita langsung saja masuk ke babnya. Yang pertama-tama adalah contoh. Pada contoh ini, kita akan membuat dokumen Notepad yang akan disimpan di dalam bentuk hypertext, markup language, atau HTML sehingga dapat digunakan sebagai halaman web. Lalu yang selanjutnya adalah bagian-bagian dari dokumen HTML. Berisikan kepala. Kepala ini memberikan suatu informasi mengenai peranti lunak, browser, dan tubuh, memberitahu apa yang akan dilihat oleh pengguna di layar. Pada bagian terdapat judul halaman web, sedangkan bagian tubuhnya berisikan bagian-bagian halaman web. Dan yang selanjutnya untuk menyimpan contohnya. Anda harus menyimpan dokumen ini sebagai file HTML. Di file dokumen ini di Notepad adalah dokumen teks dan ekstensi file. .text akan ditambahkan secara otomatis pada nama file. Jika file tersebut disimpan dalam bentuk teks, browser tidak akan menerjemahkan dokumen teks tersebut. Lalu untuk instruksi selanjutnya adalah pilihlah file, diikuti dengan save as pada jika muncul, lalu masukkan nama file seperti universitypizza.htm. Lalu tapi tanpa tanda kutip. Untuk menunjukkan bahwa jenis file yang dipilih dengan kata lain save as tipe harusnya all file dengan pengkodaan ANSI. Jika Anda tidak memiliki all file sebagai jenis file, halaman web tersebut tidak akan bekerja. Dan lebih parah lagi, ekstensi .text akan ditambahkan di akhir nama file Anda. Maka hal itu harus diperhatikan secara benar. Dan yang selanjutnya adalah melihat halaman web. Bukalah browser web dan pilihlah perintah file, diikuti dengan subperintah open. Ketikkan nama file atau browser untuk menemukannya dan klik tombol OK, halaman web Anda akan muncul pada browser lain. Untuk penambahannya, jika Anda membuat beberapa perbaikan, pilihlah editor Notepad lagi. Editlah kode HTML dan simpanlah dokumen tersebut kembali. Setiap kali Anda menyimpan file HTML menggunakan Notepad, amat penting bagi Anda untuk memastikan bahwa jenis file adalah all files. Buka lagi browser web dan pilihlah perintah view, diikuti subperintah refresh. Ulangi proses ini hingga Anda merasa puas dengan halaman web yang Anda buat. Lalu kelebihan dan kelemahan penggunaan Notepad. Pada tampilan halaman web, bukalah yang digunakan oleh browser web untuk membuat halaman tersebut. HTML cukup mudah dipelajari, tetapi pembuatannya kodenya bisa jadi amat menyulitkan dan kesalahan pengetikan dapat menghasilkan efek yang salah. Selain itu, kekuatan manajer terletak pada bakat bisnisnya dan bukan pada keahlian membuat kode HTML. Lalu untuk tambahannya, kelemahan membuat halaman web dengan editor teks seperti Notepad adalah keharusan untuk mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode. Meskipun sederhana, pengodaan di Notepad memakan banyak waktu, tetapi ada dua keuntungan yang membuat kode HTML di Notepad. Yang pertama, kode yang dibuat dengan efisien dan manajer dapat lebih memahami bagaimana halaman web itu bekerja. Manajer dapat membeli halaman web sebagai produk jadi dari vendor atau memberi upah kepada karyawan untuk mengerjakan halaman web tersebut. Penting bagi para manajer untuk menjadi konsumen yang tahu selama proses penyusunan halaman web. Setelah membuat halaman web, Anda berada pada posisi yang lebih baik untuk mengekspresikan apa yang Anda butuhkan dari halaman web dan mengetahui apakah permintaan Anda sederhana ataupun kompleks. Nah, itulah adalah langkah-langkah untuk membuat proyek web atau HTML menggunakan Notepad. Nah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai proyek 4 mengenai formulir survei web atau HTML siswa. Yang pertama-tama ada formulir contoh. Formulir yang mencatat evaluasi seorang siswa terhadap seorang pembicara. Formulir ini
mewakili 5 teknik yang paling umum untuk mencatat informasi dari sebuah situs web. Teknik yang pertama adalah file text, misalnya untuk file name, di mana pengguna mengetikkan sebaris data. Teknik yang kedua adalah radio, misalnya year in school. Tombol radio digunakan ketika jawaban-jawaban yang memungkinkan saling melengkapi. Lalu kotak text, left on campus, dan do you own or car. Serupa dengan tombol radio, tetapi penggunaannya dapat memilih satu atau lebih pilihan. Menu drop-down peringkat keseluruhan mengkombinasikan jawaban yang akan ditanyakan dan dalam tempat yang kecil di halaman web, tetapi masih memungkinkan sejumlah pilihan yang saling melengkapi. Teknik input yang terakhir pada contoh ini adalah kotak teks untuk mengisi komentar. Teknik ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan beberapa baris data dengan satu input. Lalu, masing-masing teknik ini memiliki kelebihan. Menu dropdown menawarkan jawaban yang saling melengkapi, sama halnya dengan tombol radio, tetapi memakan tempat yang lebih sedikit pada layar komputer. Jika terdapat 50 atau lebih pilihan, misalnya memilih negara bagian untuk alamat surat, menu dropdown lebih baik dibandingkan tombol radio. Tetapi tombol radio ini memiliki kelebihan dapat menampilkan semua pilihan kepada pengguna pada satu pilihan. Lalu untuk menyimpan contohnya, sebelum memasuki materi langkah-langkah, saya akan menjelaskan mengenai pengantarnya terlebih dahulu. Anda harus menyimpan dokumen sebagai file HTML. Jenis setelan dokumen awal di Notepad adalah dokumen teks, dan ekstensi file .text secara otomatis akan ditambahkan ke nama file jika file tersebut disimpan dalam bentuk teks. Browser web tidak dapat menerjemahkan jenis dokumen teks. Lalu untuk menyimpan contohnya, masukkan nama file seperti speaker.htm untuk proyek Anda, tetapi tanpa tanda kutip. Jenis file yang dipilih yaitu save as tipe, lalu haruslah all file, dan penggodanya harus diset ke ANSI. Jika Anda tidak memilih all files sebagai jenis file, maka halaman web bisa jadi tidak akan bekerja, dan lebih buruknya lagi, ekstensi .text akan ditambahkan pada akhir nama file Anda. Lalu untuk melihat halaman web, Anda tidak harus menutup program Notepad. Program ini dapat tetap terbuka ketika Anda melihat file Anda dengan browser web. Bukalah browser web dan pilihlah perintah file, diikuti subperintah open, ketikkan nama file atau browser untuk mencarinya, dan kliklah tombol OK. Halaman web Anda akan muncul di browser. Untuk tambahannya, jika Anda perlu membuat beberapa koreksi, pilihlah editor, Notepad lagi, editlah kode HTML, dan simpanlah dokumen tersebut. Setiap kali Anda menyimpan file HTML menggunakan Notepad, amat penting untuk memastikan bahwa jenis file adalah file. Lalu bukalah ulang browser web tersebut dan pilihlah perintah view. Diikuti subperintah refresh. Ulangi proses ini hingga Anda merasa puas dengan halaman web yang dihasilkan. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila dapat tersampaikan dengan baik, alhamdulillah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.